Baiklah, selamat datang kembali di lanjutan dari Poisson Regression. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita melakukan model building. Nah, model building ini tentunya tidak kalah penting dan memerlukan waktu, sehingga kita harus betul-betul memperhatikan waktu dalam menganalisis, juga memperhitungkan model building ini memerlukan waktu khusus. Sebagaimana sudah kita saksikan di sini, visualisasi dari model regresi Poisson yang kita buat, yaitu menghasilkan gambaran seperti ini. Padahal kalau kita lihat di sini di sumbu Y, ya, sumbu Y ini adalah log dari lambda ya. Ini kalau kita lihat, maaf, saya tandai di sini. Ya, ini adalah dalam skala ya log lambda hat ya. Dan kita berharap visualisasinya akan memperlihatkan gambaran maaf sumbu dengan sumbu X ya adalah age ya. Tentu kita berharap hubungannya akan linear ya dalam skala log lambda hat. Namun ternyata kita melihat gambaran seperti ini, di mana ini adalah gambaran persamaan kuadrat sebetulnya. Ya. Ini lebih ke persamaan kuadrat, bukan persamaan garis lurus kalau kita ingat-ingat. Untuk itu kita harus mempertimbangkan kita membuat model yang lebih baik, salah satunya dengan menambahkan apa yang disebut dengan quadratic term. Apa itu quadratic term? Quadratic term, kita akan lihat di sini, kita akan coba melakukan penambahan dari yang disebut dengan quadratic term. Model yang kita lihat, plotting model ini adalah visualisasi dari model yang ini ya. Kita sudah sama-sama ketahui di mana di dalam statement modelnya kita hanya memasukkan age saja sebagai satu variabel X atau disebut dengan X1 ya. Nah, dan kalau kita lihat di sini, maka kita bisa melakukan penambahan quadratic term ya, itu dengan membuat model di mana kita membuat variabel baru yang merupakan kuadrat dari age ya, dengan perintah seperti ini. Ya, kalau kita lihat di sini ini sudah saya eksekusi kalau tidak salah, sehingga kalau kita cek di dataset yang kita gunakan, di sini ada yang disebut dengan H2 ya. Nah, H2 ini adalah H kuadrat. Ya. Sini. Oke. Oke.
Nah, dengan demikian kita telah mendapati variabel baru yang kita buat dengan formulasi ini, ya. Kita nanti eksekusi, kemudian kita dapati variabel baru yang disebut H2, ya, yang berisikan kuadrat dari H. Setelah itu kita kemudian membuat model A2, di mana model ini pada statementnya ditambahkan H2, ya, dan ini yang disebut dengan quadratic term, ya. Jadi quadratic term ini adalah H2 yang sekali lagi yang membedakan dengan persamaan yang pertama, dan kita menyebutnya dengan model A2. Nah, setelah itu kita run model ini, sehingga saat ini kita memiliki dua model, model A dan model A2. Oke. Ya. Nah, apakah dengan model yang baru ini lebih baik? Kita bisa melakukan perbandingan model dengan statement coding, ya, comparing model seperti ini, di mana kita melakukan tes chi-square, ya, membandingkan dua deviance, ya, antara model A dan model A2, di mana kita nanti akan jadikan ini sebagai suatu objek drop-in depth. Jadi kalau kita running di sini kode untuk comparing models, maka kita akan dapat melihat dengan visualisasi drop-in depth, ya, di sini. Di mana kalau kita lihat di sini ini adalah perbandingan tabel perbandingan deviance antara model 1 dengan model 2, ya. Di mana kita lihat di sini ternyata p-value-nya ini yang ini, ya. Itu kalau kita lihat kurang sangat kecil nih, ya. Ini bisa dikatakan ini adalah p-value kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara model yang pertama dengan model kedua, dan kita lihat di sini dengan demikian maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya model 2 itu lebih baik. Di sini kita lihat, ya, model 2 ini memiliki residual deviance yang lebih kecil. Dengan demikian maka terdapat perbedaan sekitar 136,15, ya. Dan sekali lagi ini menegaskan bahwa model kedua lebih fit, lebih baik, ya, memiliki model yang lebih baik, yang lebih fit dengan data dibandingkan dengan model pertama. Nah, dengan demikian ini menunjukkan bahwa model yang kedua ini lebih superior dibandingkan dengan model yang pertama. Demikian salah satu teknik dalam kita melakukan model building, di mana kita harus melihat adakah model yang lebih fit dengan data, salah satunya dengan menambahkan quadratic term setelah melihat visualisasi dari gambaran model yang pertama. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.